Halo, selamat pagi. Obrolan YK kembali hadir bersama saya Ardi Sarjono. Di pagi hari ini kita masih akan berbicara tentang pertanian dan pangan. Sobat YK bisa menyaksikan podcast ini di YK TV. Berbicara tentang Yogyakarta yang sudah sangat terkenal atau sangat diketahui oleh masyarakat kalau yang namanya lokasinya itu sempit, susah untuk mengeksplorasi terkait dengan jenis pertanian. Nah, ada satu program yang keren banget yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dari Kota Jogja adalah Jogja Certified Seed Center atau biasa kita kenal dengan Pusat Benih Tanaman Bersertifikat. Nah, bagaimana proses di dalamnya, bagaimana pengembangannya dan implementasinya? Pagi hari ini di obrolan YK, Ardi sudah bersama dengan Bapak Dwi Antoro, Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja. Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Sering muncul ya Bapaknya ya, jadi agak Ardi aja nih, Pak Antoro juga sering banget muncul. Dan juga pagi hari ini Ardi juga sudah dibersamai oleh Bapak Bintoro. Selamat pagi Pak Bintoro dari Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian, betul? Betul. Betul, disingkat dengan BP3MBTP. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang Yogyakarta, perbenihan dan segala macam ini adalah salah satu strategis ya di balik segala hal keterbatasan yang dimiliki Jogja, khususnya terkait dengan lahan. Nah, ini berbicara tentang seperti itu, kita ke Pak Bintoro dulu. Ini semuanya pagi ini, semuanya vocabnya belakangnya ada roro semua ya. Tapi bukan kapal roro ya, tapi ini kita adalah obrolan JK. Bicara tentang benih bersertifikat nih Pak. Sebenarnya benih bersertifikat itu bedanya apa sih dengan benih-benih yang pada umumnya? Kan sertifikat biasanya concernnya terkait dengan skill ya. Tapi ternyata sekarang benih pun harus bersertifikat. Nah, monggo Pak. Gini Pak Ardi, selamat pagi pada Pak Antoro. Sobat JK. Sobat JK. Ya, Pak Antoro, Pak Ardi, terima kasih atas waktunya. Jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Mas Ardi tadi terkait dengan benih bersertifikat. Jadi benih bersertifikat ini adalah benih yang ketelusurannya itu atau potensi ketelusurannya bisa atau asal usulnya ini bisa jelas Bapak. Di situ bisa varietas, jenis, kemudian produksi dan sebagainya. Nah ini akan tertuang di sertifikasi itu. Nah terus kemudian kalau yang benih yang non sertifikat ini ketelusurannya tidak jelas atau asal usulnya, sehingga ini tidak ada jaminan untuk produktivitas tanaman tersebut. Nah ini sehingga benih yang bersertifikat lebih menguntungkan dibandingkan dengan benih yang tidak bersertifikat. Itu Bapak. Oke, jadi bicaranya adalah standar. Siap. Jadi terstandar, terkontrol kualitasnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu akan bisa diketahui penyelesaian masalahnya seperti apa. Berarti banyak sekali ya Pak jenis benih yang sudah di-certified di Jogja. Sudah banyak kita aja. Nah, ini kita itu kebetulan di BP3MBTP ini kita ada 3 komoditas yang kita ampu Bapak. Jadi ada tanaman pangan, kemudian hortikultura, kemudian ada perkebunan. Nah ini yang kita juga sebenarnya potensi DIY ada semua itu di 3 komoditas itu, sehingga untuk jaminan ke masyarakat bahwa benih ini yang dibutuhkan ini dijamin untuk berhasil, kita yang berperan di situ Bapak. Oke, baik. Dan di sini ada beberapa sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Kemudian ada juga sertifikat kompetensi pengedar benih hortikultura yang tadi di-mention sama Pak Bintoro. Kemudian juga ada sertifikat penilaian proses produksi benih buah in vitro. Jadi memang banyak sekali sertifikat yang dikeluarkan dalam rangka untuk menjaga kualitas benih itu sendiri. Nah, bicara tentang benih, tadi kan sudah ada standarnya segala macam. Kalau dari segi kelebihan nih Pak, mungkin bisa Bapak sampaikan nih, apakah memang hasilnya akan jauh lebih baik daripada benih yang biasanya, atau seperti apa terkait dengan hasil nih, kelebihan dari benih bersertifikat? Kelebihan dari, terima kasih Mas Arfi. Kelebihan dari benih bersertifikat tadi, satu, ini jelas produksinya itu kalau kita bisa tahu di sertifikat itu ada nanti
ini potensinya sekian, itu kelihatan. Misalnya padi, itu bisa potensi 7 sampai 8 ton. Nah, itu. Jadi kelihatan sih. Terus kemudian tahan hama penyakit ini, misalnya kan seperti itu. Nah, terus kemudian ini umurnya sekian. Jadi kita bisa memilih tanaman yang mungkin nih, ini dalam jangka pendek ya kita harus menanam tanaman yang umurnya pendek. Nah, ini yang kelebihan-kelebihan seperti itu. Jadi kita bisa memilih komoditas, bisa memilih umur tanaman, bisa memilih produktivitas tanaman yang itu memang layak atau tinggi dibutuhkan oleh petani. Itu boleh milih atau memang tiga-tiganya bisa termaktub dalam benih bersertifikat? Bisa tiga-tiganya. Bisa juga. Iya. Semakin banyak keunggulan. keunggulan Iya. berarti semakin mahal benihnya. Betul. Paling tidak ini ada dengan kelebihan ini ya untuk memberikan reward ke produsennya, tentunya kan harga ini kan akan mengikuti dengan kualitas itu. Nah, betul. Ardi jadi ingat banget nih beberapa bidang memang sudah melakukan ini ya dalam memang strategi bypass nih untuk peningkatan yang berkualitas. Nah, saya ke Pak Dwi Antoro. Ini kan program yang memang sudah dicanangkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, Jogja Certified Seed Center. Ini pendapat Bapak ini terkait program ini seperti apa? Dari sudut pandang kami di DPRD Kota, khususnya di Komisi B, yang pertama sertifikasi terkait dengan perbenihan yang ada di Kota Jakarta ini semakin menajamkan. Hari ini terkait dengan kolaborasi dari masing-masing OPD. Saya pernah selalu menyampaikan, Kota Yogyakarta ini bisa menghidup-hidupi dan mendapatkan pendapatan asli daerah ini hanya dari 2 sektor. Jasa pendidikan dan jasa pariwisata. Bagian dari hari ini sertifikasi terkait dengan perbenihan ini semakin menajamkan bagaimana hari ini semua sudah berkolaborasi. Dinas Pertanian dan Pangan melalui program sertifikasi perbenihan ini, di sainsnya ataupun di spesifiknya di pendidikan ini menguatkan. Nah, sehingga harapan saya ini menjadi salah satu daya tarik, magnet untuk hari ini yang ada di Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Ini di Jogja sudah mempersiapkan loh terkait dengan bagaimana kalau saya dulu menyampaikan kota seed center, kota pusat perbenihan, ditambah lagi hari ini ditajamkan dengan sertifikasi. Saya rasa legalitas ini menjadi penting. Legalitas untuk bagian dari seperti pariwisata. Butuh trust ataupun kepercayaan. Bahwa orang datang ke Yogyakarta selain berpariwisata juga hari ini juga ada dong, hari ini ingin mendapatkan benih-benih yang spesifik. Sehingga hari ini kami ingin sampaikan agar muncul produk unggulan daerah di bidang pertanian dan pangan. Jadi tidak hanya mengenal Tugu adalah Kota Yogyakarta, tidak hanya mengenal gudeg Kota Yogyakarta, tapi hari ini melalui hari ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman secara teknis saya mempercayakan. Pada teman-teman Dinas Pertanian dan Pangan, bagaimana hari ini ada sertifikasi pohon jambu, mangga, pisang, kemudian duku dan yang lainnya, ini akan memperkuat. Orang datang ke Yogyakarta semata-mata tidak hanya pariwisata tapi juga ingin melihat kedalamannya. Oh, aku dapat sertifikasi loh ini. Tanaman buah yang hari ini bersertifikat dan legalitasnya jelas. Ya, betul. Saya rasa juga ada referensi portofolio di dalamnya yang ada narasi, teman-teman harus sampaikan bahwasanya produk dari Dinas Pertanian dan Pangan ini menjadi satu daya tarik untuk meyakinkan orang datang ke Yogyakarta. Esensi secara global saya itu, saya ingin menarik. Jadi selalu saya sampaikan, Kota Yogyakarta ini kota yang layak dikunjungi. Betul. Dengan spot apapun itu. Tidak hanya bicara tentang pendidikan dan tidak hanya bicara tentang pariwisata. Bicara tentang pertanian dan menjadi mimpi dari Dinas Pertanian dan Pangan adalah Jogja Seed Center, Certified Seed Center. Itu memang menjadi concern juga sih di sini karena kalau tadi sempat di-mention bahwa namanya ada beberapa concern untuk kenaikan kualitas daripada si seednya itu sendiri yang nanti akan berdampak dengan budget nih Pak. Nah ini menurut Pak Toro nih, bagaimana cara mendorong masyarakat ini agar sense of benar-benar grow up-nya, ingin berkembangnya sebagai seorang petani di Yogyakarta. Ini kan nanti akan
bertanggung terkait dengan pembiayaan dan sebagainya. Bagaimana nih menurut Bapak untuk mendorong agar semuanya itu semangat dan itu kan ibaratnya kayak investasi Iya, sebenarnya. iya. Cuman kan ini satu hal isu yang mungkin belum common juga di kalangan masyarakat. Gimana Iya. nih Pak? Masalah klasik di Kota Yogyakarta itu bicara tentang lahan, 32,5 km persegi. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini ya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta hari ini bekerjasama dengan teman-teman di PPL. Ini merubah mindset hari ini baik pribadi sebagai petani ataupun kelompok tani. Tidak hanya hari ini menjadi petani yang secara konvensional, tetapi ada peluang nih. Dinas Pertanian sudah menyiapkan beberapa produk sertifikasi, sehingga tidak hanya nanti tugasnya teman-teman Dinas Pertanian tertumpu di sini, yo nggawe, yo sertifikasi, yo mengedarkan. Ada peluang. Ya. Beberapa minggu yang lalu kita kan ketemu dengan teman-teman petani milenial. Iya, iya. Nah, ada beberapa hari ini juga teman-teman yang mungkin concernnya di marketingnya. Iya. Kenapa tidak hari ini kita buka? Kita buka terkait dan kita undang mereka untuk kita kenalkan. Saya rasa masih banyak spot-spot hari ini di seperti halnya hari ini di dekat kita ini kan ada Embung Giwangan, Iya. Taman Pintar, yang insya Allah 2024 ini selesai. Oh, wow. Nah, ini kan bicara tentang budaya, ini kan tidak lepas dari agrikultur atau pertanian. Kita kenalkan di sana. Beberapa teman-teman petani yang concernnya di situ. Kita juga punya pasti loh. Itu miliknya Kota Yogyakarta. 29 pasar, diantaranya adalah pasar terkait dengan tanaman dan satwa. Oke. Nah, di sana ya mari kerjasama dengan teman Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan untuk diskusi yang bisa dijual di sana adalah tanaman-tanaman yang sudah bersertifikasi. Iya. Nah, tentu saja supply dari kita, dari teman-teman Dinas Pertanian. Saya rasa itu menjadi bagian dari branding, bagian dari promosi. Orang tidak sekedar hanya membeli tanaman buah, tidak sekedar membeli tanaman hortikultura ataupun yang lainnya, tetapi harus dikenalkan. Belilah tanaman-tanaman yang bersertifikasi, yang hari ini secara jaminan, secara portofolio sudah jelas. Sehingga ke depan secara pembiayaan, ya ayo kita bangun jejaring. Paling tidak kalau ini menjadi terminal agribisnisnya, ini menjadi produksinya, kita harus bangun yang namanya terminal agribisnis, kemudian subterminal agribisnis. Yeah. Nah, sehingga nanti bisa saling mengisi antara petani dengan teman-teman Dinas Pertanian, tidak hanya sekedar menjualkan, tidak hanya mempromosikan, tapi mereka juga berpikir, oh trennya mau dibikin apa, ini kan juga bisa. Tetapi yang paling utuh, yang paling inti bagi saya adalah harus muncul produk unggulan daerah apa yang bisa menyebutkan bahwasanya ini adalah khasnya Yogyakarta. Branding. Seperti halnya kalau di Berbah dulu ya, jambu dalhari, sangat booming. Saya sebagai warga daerah istimewa Jakarta, karena itu dari Berbah, dari Sleman, saya ikut bangga jambu dalhari semakin Salak Pondok, walaupun sudah diambil oleh daerah lain. Tetapi saya ingin dari Yogyakarta muncul apa? Dan nanti diskusinya adalah bagaimana ketersediaan juga terkait dengan kawan-kawan di Dinas Pertanian dan Pangan. Betul, be authentic ya, pada dasarnya be authentic, apa yang memang menarik menjadi branding dari kota Jogja, dan akan selalu diingat, oh benih Jogja ya ini gitu ya Pak ya. Jadi orang menutup mata seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang menjadi seorang produsen nih Pak, produsen benih bersertifikat, pasti kan ada workshopnya atau ada apapun. Nah, sebenarnya tahapannya seperti apa Pak? Begini Mas Aldi, jadi sebenarnya tidak sulit untuk menjadi produsen itu. Hanya kita secara administrasi ini harus terdaftar, ini ada permohonan Bapak. Ada permohonan kepada balai kita untuk tadi seperti yang untuk izin itu tadi, untuk izin dari produsen. Nah ini tentunya ada syarat-syarat administrasinya mungkin ini usahanya apa, kemudian di mana alamat, kemudian ini ada KTP, kemudian ada tempat usaha di mana. Nah, ini semua nanti ada beberapa hal yang di situ dicantumkan dan itu harus dipenuhi. Sehingga ini nanti sebagai catatan kita. Terus kemudian kalau sudah muncul ini sudah lengkap, ini dinyatakan lengkap ini, kemudian ada rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang dipakai nanti untuk bahwa pemohon ini tadi
layak untuk bisa, karena ada penilaian-penilaian Pak di situ. Nah, layak untuk bisa menjadi produsen. Jadi tidak sulit lah Pak untuk itu. Hanya itu tadi, Bapak tadi bicara mindset itu memang ini yang nggak sulit. Ya, merubah mindset ini yang paling sulit Bapak. Kemarin kita coba ke petani. Dengan kelompok ini ternyata maaf Pak Antoro ini agak repot kalau kita untuk bicara produsen ini. Biasanya yang muncul perorangan Bapak ini. Minat dari sendiri ya Pak ya. Betul. Okay. Karena apa? Ada teman yang produsen ini berangkatnya tidak dia memang pengen jadi enggak dari hobi Pak. Nah, dari hobi beliaunya memahami bahwa ini punya added value yang lebih. Nah, beliaunya tertarik ke itu, terus kemudian mendirikanlah ini perusahaan produsen benih itu. Nah, terus kemudian konsultasi ke kita, ada teman-teman di kita itu ada pengawas benih tanaman. Ini yang di situ memberi ya tadi Bapak ngendiko sosialisasi dan sebagainya. Nah, inilah yang kita nanti rekomendasikan untuk menjadi produsen benih tadi Bapak. Betul. Nah memang seperti itu sih ya, tantangannya macam-macam ya Pak ya. Iya. Kalau memang munculnya dari hati itu memang nothing can stop us katanya kayak gitu. Hanya memang kalau sudah passion, seneng gitu kayaknya lebih tajam lagi ya Pak ya. Betul. Tadi disampaikan sama Pak Bintoro bahwa banyak munculnya malah dari personal. Siap. Karena beberapa di era yang sekarang 5.0 tidak semuanya mengikuti 5.0 ya karena sudah comfort zone juga ya Pak ya gitu. Padahal ya ini pentingnya kita semuanya untuk bisa memiliki informasi dan juga pengetahuan yang cukup. Apalagi ini nanti jauh lebih efektif ya Pak ya. Siap. Satu kali nanam bisa 5 produksi atau waktunya lebih shape, lebih pendek gitu ya dan seterusnya. Kualitas benihnya juga lebih oke. Nah, kalau berbicara tentang peluang nih. Peluang dari benih bersertifikat di Yogyakarta seperti apa Bapak melihatnya? Jadi gini Bapak, kalau peluang ini tentunya masih cukup luas, cukup banyak. Jadi kita tidak ansih bicara peluang di Jogja Bapak. Jadi teman kita, ini ada binaan kita ini merambahnya pasarnya di Jogja Bapak. Bahkan saat dari Sabang sampai Merauke Pak. Omsetnya itu bisa lebih tidak hanya juta Pak, triliun, miliar. Iya, miliar. Kemarin kita tanya berapa tuh omset 1 tahun Anda itu? Bisa sampai 4 sampai 5 miliar. Oke, lupakan semuanya kerjaan kantor itu. Kalau mau jadi bos kan gitu. Oh, jadi bos. Jadi duduk-duduk pagi-pagi ya. Nah, ini gitu Bapak. Jadi peluangnya tidak hanya di Jogja Bapak. Peluangnya ini ada di berbagai daerah. Bahkan ngirimnya itu kemarin Sumatera udah berapa? Yang belum hanya ini. Terus kemudian sampai mana? Papua sudah. Nah, ini kan berarti beliaunya ini peluangnya besar. Dan ini saya tidak banyak yang tahu seperti ini. Makanya tadi Bapak beliaunya ngendiko tadi, kalau bisa kita menjalin kerjasama. Tidak hanya di produksi, tapi sekali di pemasaran. Nah, inilah yang kita perlukan. Kalau di Jogja, kalau tadi Bapak ini ada untuk produsen benih di kota, kita ada Jogja Benih Pak. Jogja Benih ini untuk nanti arahnya ini untuk selain itu sebagai ajang promosi, juga ajang kerjasama antar produsen benih yang ada di Jogja. Itu Bapak. Oke, ini menarik sekali sih ya memang kolaborasi, apalagi Yogyakarta dengan segala keterbatasannya ini malah justru menjadi sebuah nilai lebih untuk kita bisa lebih berinovasi. Nah, bicara tentang berbagai macam jenis benih bersertifikat, Pak Dwi Antoro nih, menurut Bapak ini jenis benih apa sih yang paling diminati di Jogja? Ya paling tidak yang hari ini banyak beredar di sini. Ya teman-teman ini sudah dengan pisang ini kan sudah trennya. Kota Yogyakarta ini menjadi bagian dari hari ini yang mempunyai banyak jenis pohon pisang. Jadi tidak hanya Cavendish biasa yang terus kemudian pisang keras yang lainnya, tapi pisang ini sudah menjadi bagian dari bagaimana tren pariwisata. Kebun plus manufah pisang. Ini kan kalau
Dulu saya mendapat laporan ini kan kurang lebih sekitar 250 jenis Oke. pohon pisang. Banyak sekali ya. Ya, kalau boleh itu menjadi salah satu yang menjadi unggulan, kenapa tidak? Betul. Jadi kita kembangkan pohon pisang dengan tidak meninggalkan potensi yang lainnya. Karena hari ini kan kita bicara terkait dengan budaya. Hari ini kita punya pengembangan terkait dengan dana keistimewaan. Ya. Teman-teman yang hari ini mungkin tahu juga di dalam keraton di Pakualam ini kan juga punya banyak sumber daya Oke. terkait dengan Dieksplorasi. koleksi dan lain-lain. Oh, Yang ya, itu kan betul. literaturnya kan hadiah Ya. dari Paringan. kepala negara ataupun raja yang saling kan selalu meninggalkan satu yang ditinggal. Nah ini kan menjadi menarik untuk menjadi referensi teman-teman bercerita narasi ini juga akan menguatkan terkait dengan berbagai jenis pohon ini yang sudah disertifikasi. Jadi ini tidak asli dari sini, kita dari Thailand ini sudah ada cerita. Ya. Ini bisa dibangun, bisa menjadi bagian dari bagaimana hari ini tidak hanya di dalam keraton, tapi kita juga bisa menanam. Ya. Itu bisa kita jual menjadi paket wisata. Nah, iya betul. Sehingga ya kalau bagi saya jenisnya apa saja, ya apa yang punya kita tampilkan. Dan ini menjadi bagi kami ya selalu ngomong pariwisata menjadi lokomotif di Kota Yogyakarta. Tanpa peran pariwisata Kota Yogyakarta ini limbung. Iya. Sehingga semua itu menyokong, salah satunya hari ini kembali lagi saya sampaikan peran Dinas Pertanian dan Pangan bicara tentang hari ini produk unggulan daerah yang mempunyai legalitas, mempunyai sertifikasi ini akan dikembangkan. Saya tidak mau mendeskripsikan apa yang benar, tetapi hari ini pisang ini sudah memperkuat terkait dengan keberadaan kebunnya. Orang bisa datang ke sini, orang bisa menjual paketan ke sini. Dan harapan saya juga produk-produk ini juga nanti bisa ditanam di 712 hotel yang dari Kota Yogyakarta. Oke. Ya, Dan ini itu menampilkan, sinergi sih ya, iya. pentingnya sinergi. Tambahan lagi Bapak. Gimana? Tadi yang budaya tadi Pak. Jogja itu kan setiap ada event. Pisang ini mesti jadi simbol di situ. Keraton Bapak. Ya. Apapun itu maknanya ya. Betul. Nah, betul ini sih. makanya ini pisang ini menjadi tadi tanaman yang mungkin sangat diminati. Betul. Ya, ini Bapak. Makanya dari pemerintah kota ini melalui Dinas Pertanian dan Pangan ini kan bisa menghadirkan ini Pak kultur jaringan seperti ini yang bisa dipasarkan Ya. ke masyarakat. Nah, ini yang tadi peluang pasarnya produk ini juga besar, gitu ya Pak aturannya. Ya. Jadi dari Jogja untuk Indonesia atau bahkan dunia gitu Iya. ya. Kita nggak pernah tahu karena apa yang dari otentik ini tadi. Bahkan mungkin makanan-makanan yang sekarang kita lagi makan di minimarket ini bicara tentang buah nih ya. Itu mungkin benih-benihnya juga dari Jogja sebenarnya. Iya. Kita nggak pernah tahu. Dan Ardi cukup mengapresiasi itu berbagai macam jenis sekarang. Ya kadang bingung ini sebenarnya pisang Ambon bukan sih. Nah. Ini nanas apa sih kok rasanya beda sih dan Betul. sebagainya. Yang penting pisang ya. Iya. Dan dibikin adding value dan apa ya lebih terlihat firm dilihatnya, eksklusif juga, bagus dan banyak sekali hal yang bisa kita eksplorasi. Nah, bicara tentang benih bersertifikat ini sebenarnya yang paling jadi tantangan dalam pengembangan selama ini apa sih, Pak Bintoro? Jadi ketika proses edukasi, informasi sampai akhirnya terbentuklah berbagai macam gerakan sampai produksi, apa sih tantangan terberat? Iya. Dalam Ya, pengembangan. terima kasih Mas Ardi. Jadi kembali lagi SDM Bapak. SDM. Ya, SDM ini tadi saya matur. Kita itu misalnya membina kelompok. Kelompok itu kan tidak hanya satu orang, bisa 5, 10 sampai 20. Ini pengalaman kami, ini 5, 10, 20 itu yang jadi berapa? Tidak ada 5 orang. Bisa jadi cuma 1, 2 orang. Oke, 5 berarti satu orang berarti berapa tuh 20%? Ini 10%. karena ini Ya, merubah ya. mindset tadi yang Betul, betul. kita kalau bicara benih ini sebenarnya nggak ada yang sulit. Kalau tadi niat hati sudah kita memang tertarik untuk berbenih ini dan memahami sekali kalau added value-nya lebih tinggi daripada yang konsumsi, ngaten. Nah, ini mindset SDM ini yang perlu kita rubah. Iya sih itu. Satu itu. Yang kedua, kadang itu image yang ada di pertanian itu kan identik dengan kotor. Nah,
Padahal prestisius ya. Pak. ya, padahal Bapak lihat sendiri, ini apa kotor ini? Nah, yang ada di kita ini, saya yakin ini sudah tidak kotor lagi. Kalau milenial pun bisa ini, Pak. Bisa banget, ini bersih banget nih. Ya, nah ini yang kita mencoba untuk mensosialisasikan ke teman-teman milenial di wilayah DIY, Bapak. Nah ini kita kerjasama dengan karena dengan teman-teman mitra di Dewan, ini kan biasanya nanti kan ada kolaborasi dari sisi pendanaan, kita yang ada di teknisnya, terus kemudian kita ada yang di menumbuhkan tadi SDM yang bisa muncul menjadi produsen benih. Nah ini beliau ini juga berperan di pembiayaan ini, Bapak, penganggaran terkait dengan apa yang kita sudah rencanakan, gitu, Bapak. Oke, satu SDM tadi ya, yang itu memang menjadi sebuah PR ya. Iya. Karena fundamental banget mindset itu ya. Kalau mindsetnya agak di brainwash agak susah juga ya, karena kapan juga ya udah menghasilkan uang. Tapi juga masih ada juga bagi saya, mungkin teman-teman Dinas Pertanian dan Pangan ini butuh kajian. Untuk bagaimana hari ini apa sih sebenarnya yang bisa dari Jogja ini bicara masalah sistem. Dinas melakukan kegiatan terkait dengan sertifikasi, kemudian ada jejaring sampai dengan jadi yang pas tanamannya apa. Kemudian yang kedua ketersediaan terkait dengan pohon indukannya juga. Oke. Technical ya. Ya. Juga. Apakah kita mau mengembangkan menunggu sampai di jangka panjang atau kita mau ngambil session ini, ada sana pohonnya yang memang indukan. Kalau memang bisa dibeli dan dibawa ke kebun bibitnya, kebunnya Dinas Pertanian dan Pangan, kenapa tidak? Kami sangat welcome untuk bagaimana hari ini pengkayaan, terus kemudian terkait dengan jenisnya semakin banyak, semakin menarik. Jadi kalau hari ini di Bogor, hari ini di Malang, ini kan concernnya di sana tanaman hias, apapun ada. Iya. Saya juga pengen di kota Yogyakarta bicara masalah pohon buah dan tanaman yang lainnya semua harus ada. Kenapa tidak? Itu akan memancing orang datang ke Jakarta. Betul. Jadi itu jadi syarat, Bapak. Ya. Salah satunya pohon induk itu harus kalau tidak dimiliki ya bisa kerjasama dengan yang punya, yang punya pohon induk itu. Betul. Jadi ya bicara tentang perbenihan di Yogyakarta, apalagi mimpi dari Dinas Pertanian meng-highlight tentang Jogja Certified Seed Center. Ini menjadi salah satu terobosan untuk terus mengembangkan Yogyakarta tidak hanya terlepas dari pariwisata dan pendidikan, tetapi juga pertanian dan pangan. Nah, ini kita sudah berada di sesi akhir nih obrolan kita pagi hari ini yang hangat-hangat kuku. Bicara tentang perbenihan. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak Bintoro nih urgensi terkait orang itu harus benar-benar bisa mengikuti bahwa ketika menanam itu akan lebih proper menggunakan tanaman bersertifikat, urgensinya seperti apa? Ya. Jadi begini Mas Ardi, kenapa kita menggunakan atau menanam tanaman bersertifikat? Ini satu yang kita perlu garis bawahi, bahwa tanaman yang atau benih yang bersertifikat ini akan ada jaminan untuk produktivitas. Ketelusuran tadi yang saya maksud. Ketika ini sertifikat benih yang bersertifikat ini ditanam, insya Allah nanti produksinya kalau ini semua dipenuhi unsur-unsur yang bersimbiosis, contoh misalnya pupuk, kemudian iklim mikronya dipenuhi, insya Allah itu nanti akan berhasil. Margin errornya tadi yang itu sekitar 5%. Nah, ini kan kalau ada misalnya hama penyakit yang memang itu tiba-tiba atau force majeure yang yang mungkin timbul di situ. Nah, kalau itu yang menurut kami urgensi untuk menggunakan benih yang bersertifikat. Ya betul, standarisasi dan juga kualitas itu tadi ya, standarisasi dan juga jaminan kualitas terkait dengan hasil yang nanti akan dikeluarkan. Margin error it's okay, 5% adalah sebuah hal yang sangat normally di dalam proses pengembangan perbenihan tentunya di sini. Jadi let's go ya, bisa menggunakan benih yang bersertifikat untuk produksi dan juga hasil yang lebih berkualitas. Nah, Pak Dwi Antoro nih closing statement berbicara tentang dukungan DPRD terhadap program Jogja
Certified Seed Center di sini Iya. kan. Dari kami singkat saja terkait dengan bagaimana kebutuhan yang mungkin hari ini akan muncul dan kemudian pola komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung terjadinya, dan hari ini memang sudah terjadi, sehingga bagi kami yang paling penting adalah trust, kepercayaan kepada masyarakat nanti terkait dengan produk yang sudah dihasilkan oleh teman-teman Dinas Pertanian dan Pangan, dan kemudian mendeteksi bagaimana sebarannya ini di mana saja. Jadi ada, kalau boleh di barcode Mas. Nah. Jadi walaupun tanaman ini ditanam ada di Sumatera, ada di Kalimantan, tapi ini berdiri dari Jogja loh. Sehingga kata Jogja, nah, kalau kami bicara teori gaungnya ini kan Jogja selalu disebut. Istimewa. Ya, datang saja ke Jogja untuk mendapatkan bibit-bibit bersertifikasi yang hari ini secara atas kepercayaan sudah teruji, bisa saja. Sehingga kami welcome, kami terbuka untuk bagaimana nanti melalui Dinas Pertanian dan Pangan kita sampaikan bahwasanya Jogja ada dan Jogja bisa. Oke, baiklah. Marilah kita dukung semuanya teman-teman, Sobat YK, terkait dengan program dari Jogja Certified Seed Center by Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja. Ini dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas produksi pertanian dan pangan menjadi salah satu pilihan di luar dari pariwisata dan juga pendidikan. Dan Jogja tetap sesuai dengan brandingnya, Jogja Istimewa. Itu tadi obrolan YK pagi hari ini bersama dengan Pak Dwi Antoro dan juga Pak Bintoro. Matur nuwun rawuhnya, obrolan yang sangat menginspirasi terkait dengan dunia pertanian dan pangan. Saya Ardi Sarjono pamit, sampai ketemu di obrolan YK episode berikutnya. Selamat pagi. Ya, ke depan tantangan pemerintah daerah itu adalah persaingan. Jadi, persaingan antar kota, antar kabupaten itu akan terjadi. Misalnya saja hampir semua daerah itu mengangkat masalah wisata itu akan menjadi apa? Utama mereka, tujuan utama sebuah kota dan lain sebagainya untuk meningkatkan PAD dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan daya saingnya pemerintah Kota Yogyakarta ini tidak hanya di bidang wisata saja, tetapi kami dari Dinas Pertanian dan Pangan akan memiliki andil untuk bisa meningkatkan daya saing Kota Yogyakarta. Di antaranya adalah penyediaan bibit-bibit tanaman yang bersertifikat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebuah kepastian daripada bibit itu sendiri. Artinya kita jamin, pemerintah Kota Yogyakarta menjamin bibit yang dijual oleh Dinas Pertanian dan Pangan yang sudah bersertifikat itu akan sesuai apa yang ada di dalam spek daripada tanaman itu sendiri. Nah, berikutnya adalah beberapa bibit yang kita kembangkan adalah yang itu berasal dari lokal di Kota Yogyakarta, di masyarakat yang sudah berkembang dengan baik, produktivitasnya tinggi, rasanya enak, dan seterusnya, itulah yang kita kembangkan. Misalnya saja ada mangga, cempuro, kemudian ada dukunitian, kemudian ada apalagi beberapa di Kota Yogyakarta mulai kita inventarisir itu, kemudian kita kembangkan. Nah, setelah produk-produk itu ada dan kami semuanya sudah bersertifikat, sertifikat biru bibit kita. Kemudian kami juga akan menjamin dengan cara apabila Bapak Ibu sekalian membeli bibit, maka kemudian bisa langsung melakukan scan, ya, scan di barcode, ya, scan di barcode ini, di mana di situ akan tercatat bahwa pembeli itu tercatat di kita, di mana akan ditanam. Kemudian pembeli juga bisa membuka dari barcode ini bagaimana pemeliharaan tanaman itu. Kemudian bisa melaporkan kalau ada sesuatu dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya stok tanaman yang kita jual di tempat kita. Jadi meskipun panjenengan di luar Jawa dimanapun bisa berkomunikasi dengan kami sebagai produsen bibit, produsen benih, untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian pelaku yang membeli tanaman kita, itu kita bisa mendampingi untuk perkembangannya sampai kepada produksinya, bahkan bisa mengirimkan kepada kami terkait dengan produksi dan lain sebagainya.
Selain bibit-bibit yang tanaman buah, ya kita konsentrasinya di tanam buah, juga ada pisang. Ini pisang yang berasal dari kultur jaringan. Pisang dari kultur jaringan itu pisang yang ya masyarakat tahunya bahwa menanam pisang itu berasal dari bonggol, dari tunas gitu. Tetapi banyak kelamaannya kalau kita menanam berasal dari tunas, misalnya saja penyakit yang ada di sini akan dibawa ke daerah yang membeli atau ditanam di daerah lain. Tetapi dengan cara kultur jaringan ini, satu tunas pisang bisa menjadi ratusan tunas pisang. Dan itu dijamin oleh kami sudah mempunyai sertifikat penjaminan bahwa bibit pisang yang kita hasilkan itu bebas daripada hama penyakit pisang. Termasuk dengan tanaman-tanaman yang lain yang sudah bersertifikat di kita ada. Ada belimbing, ada jambu, ada kelengkeng, ada rambutan, kemudian pisang, dan ini akan kita kembangkan ke mangga, kemudian tanaman buah lokal yang mudah ditanam masyarakat di wilayah tropis ini. Saya kira itu, terima kasih.